Iya, gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Iya Ibu, ada yang bisa saya bantu Ibu sebelumnya? Iya Ibu, saya tuh keputihan, gatel, terus bau, terus ada darah pas setelah berhubungan seksual tuh. Itu udah 1 bulan yang lalu. Ya, jadi Ibu tuh ada keputihan yang gatal, berbau, terus juga ada darah pas setelah hubungan seksual. iya, itu udah 1 bulan yang lalu. dari 1 bulan yang lalu untuk keluhan Ibu. Iya, baik Ibu, terkait keluhan-keluhan Ibu, mungkin nanti kita akan lebih menjerumusnya lagi di data-data yang akan saya ambil nanti ya Bu ya. Nah sebelumnya, perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Via, saya bidan yang berjaga pada pagi hari ini di PMB ini. Ya baik, nah terkait keluhan Ibu yang tadi bilang Ibu kan kok ada keputihan, lalu juga ada keluar ya Bu, ada pengeluaran darah ya saat selesai berhubungan seksual dengan suami. Nah nanti itu akan ada beberapa data memang yang harus saya kaji, karena sebelumnya Ibu pernah sempat berkunjung kemarin atau ke PMB lain? Iya belum pernah, berarti ini memang kunjungan yang pertama ya Bu ya kemarin. Ya makanya dari itu akan ada beberapa data yang kami ambil, yang saya ambil untuk mengetahui terkait alasan kenapa sih keluhan-keluhan Ibu ini bisa terjadi gitu. Nanti itu akan ada pertanyaan, nanti mungkin Ibu bisa jawab sesuai dengan yang saya tanyakan. Nah ketika Ibu kurang mengerti gitu ya dengan apa yang saya tanyakan, Ibu bisa tanyakan ulang kepada saya agar saya bisa menjelaskannya lagi gitu ya. Nah nanti juga ada beberapa pemeriksaan fisik yang harus kita lakukan untuk lebih mencari tahu terkait keluhan Ibu, khususnya di pemeriksaan di daerah genitalia. Karena tadi kan Ibu ada keputihan juga ya, ada pengeluaran darah. Nanti saya akan cek biar lebih spesifik lagi untuk permasalahan yang sedang Ibu alami. Dan untuk penggalian data dan pemeriksaan fisiknya itu kurang lebih selama 1 jam Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Iya baik, berarti 1 jam ke depannya Bu ya. Baik, dimulai dari beda terlebih dahulu ya Bu ya. Ibu ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Hasna. Baik, dengan Ibu Hasna ya Bu ya. Ibu Putri. Dengan Ibu Putri. Ya baik, Ibu Putri usianya berapa tahun Ibu? 47 tahun. Baik, 47 tahun ya Bu ya. Lalu untuk suami Ibu diantar sama siapa ke sini? Sama suami. Oh sama suami. Lalu suaminya di mana Ibu? Pulang. Oh pulang dulu, nanti dijemput lagi gitu ya Bu ya ke sini. Ya baik. Lalu untuk suaminya namanya siapa Ibu? Alex. Bapak Alex ya Bu ya. Untuk Pak Alex sendiri umurnya? 50 tahun. 50 tahun. Baik. Untuk alamat rumahnya Ibu? Tidak ada di kasus. Ya tidak ada di kasus. Baik, berarti Ibu orang sini ya Bu ya? Tidak ada di kasus. Iya baik. Lalu untuk pendidikan terakhir untuk Ibu dan Bapak? Baik. Lalu untuk pekerjaan Ibu? Saya ibu rumah tangga. Baik, ibu rumah tangga ya. Lalu untuk Bapak? Wira swasta. Bapak wira swasta dan Ibu berumah tangga. Iya baik. Tadi kan Ibu mengeluhkan gitu ya terkait keputihan. Dan untuk keputihan yang Ibu rasakan sebelumnya Ibu apakah pernah melihat gitu Bu untuk warna keputihannya sendiri? Tidak ada di kasus. Ya baik, untuk keputihannya apakah merasa gatal itu? Iya. Merasa gatal, berarti keputihannya apakah jumlahnya dalam jumlah yang banyak Ibu? Tidak ada di kasus. Keputihannya kalau juga merasa gatal, apakah merasakan bau Ibu? Iya. Ya jadi keputihan, Ibu mengeluhkan keputihan dan juga perasaan gatal gitu ya Bu ya saat keputihan yang keluar. Ya baik. Lalu untuk berhubungan seksual Ibu tadi mengeluhkan adanya pengeluaran darah ya Ibu ya. Nah untuk pengeluaran darahnya sendiri warnanya apa ya Ibu? Tidak ada di kasus. Apakah pengeluaran darahnya itu banyak? Tidak ada di kasus. Iya baik. Lalu untuk Ibu keluhan yang Ibu rasakan itu sudah berapa lama ya Ibu? 1 bulan yang lalu. Dari 1 bulan yang lalu ya Bu ya. Jadi Ibu udah merasakan keputihan dan juga rasa nyeri ya Bu ya karena ada pengeluaran darah. Iya, lalu untuk Ibu sendiri Bu apakah sudah pernah
Pernah. Baik, untuk kehamilannya Saya sudah berapa kali Bu? kelahirannya sudah ketiga kalinya. Oh baik, jadi Bu anaknya ada 3 ya Bu? Iya. Gimana Ibu kondisinya ketiga anaknya? Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Baik, untuk anak pertama sendiri Ibu, untuk penolong persalinannya? Tidak ada di kasus. Baik, untuk anak kedua dan anak ketiga? Tidak ada di kasus. Baik, untuk proses kelahirannya apakah normal atau melalui operasi sesar itu? Tidak ada di kasus. Ya, tidak ada di kasus. Untuk anak terkecil usianya berapa tahun Ibu? 10. Usianya 10 tahun. Lalu untuk jarak kehamilannya nih? Jarak kelahirannya 4 tahun. 4 tahun ya, berarti anak terkecil usianya 10 tahun gitu ya, berarti masih SD ya Bu ya. Sehat semuanya alhamdulillah. Baik Ibu, apakah masih ingat dan mencatat tanggal hari pertama hari terakhirnya? 1 minggu yang lalu dari tanggal periksa. Baik, berarti di tanggal 6 kemarin ya Bu ya untuk mensnya. Lalu dari 1 minggu yang lalu itu apakah bersihnya atau mens pertama ya Bu? Mens pertama. Ya, baik Ibu, apakah masih ingat untuk menstruasi pertama Ibu di usia berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Dan untuk setiap siklus menstruasinya Ibu, apakah normal tiap bulannya ada Ibu? Ya normal 20 sampai 30 hari. Iya, berarti normal Ibu ya, tidak ada permasalahan untuk siklusnya, berarti memang haid setiap hari, haid setiap bulan seperti itu ya Bu. Ya baik, lalu untuk lama dalam 1 kali haidnya itu biasanya berapa lama Ibu? 6 hari. 6 hari. Ya baik, untuk haidnya 6 hari, apakah setiap menstruasi itu apakah Ibu merasakan nyeri? Tidak. Tidak ada. Lalu apakah ada keluhan lain Ibu terkait menstruasinya? Tidak ada. Tidak ada. Iya Ibu. Ibu, mohon maaf saya bertanya untuk Ibu dan Bapak sendiri. Ini pernikahannya Menikah yang ketiga. untuk Ibu, lalu untuk Bapak ini pernikahan yang keberapa? Tidak ada di kasus. Ya baik, untuk Ibu dan Bapak untuk usia pernikahannya Baru 1 tahun. baru 1 tahun. Berarti untuk Ibu memang ini pernikahan yang ketiga. Lalu untuk lama menikah dengan Bapak itu sekitar usianya udah 1 tahun seperti itu ya Bu ya. Baik. Untuk Ibu pertama kali menikah dengan suami yang pertama itu di usia berapa tahun? 19 tahun. 19 tahun. Lalu untuk hubungan dengan Bapak bagaimana Ibu? Hubungan suami istri dengan Bapak apakah ada permasalahan? Paling itu aja sih Bu, pendarahan pas setelah hubungan sama nyeri saat lagi hubungan. Ya baik, berarti emang merasakan nyeri ya Bu ya saat berhubungan, dan juga ada pengeluaran darah ya Bu yang sempat Ibu tadi sampaikan kepada saya waktu di awal tadi. Iya. Lalu untuk Ibu sendiri, baik Ibu ataupun keluarga, apakah ada yang menderita atau sedang sakit seperti hipertensi, lalu juga jantung, diabetes? Tidak ada. Iya baik. Untuk penyakit-penyakit lainnya, apakah, mohon maaf ya Bu ya, saya paling untuk Ibu apakah pernah, karena tadi kan Ibu mengeluhkan keputihan juga ya Bu yang bau dan gatal, apakah Ibu atau Bapak pernah menderita infeksi menular seksual itu? Saya pernah memiliki penyakit IMCS sebelumnya. Oh iya baik Ibu, untuk IMS sendiri apakah Ibu masih ingat? Tidak ada di kasus. Baik. Baik, mungkin tadi selain IMS juga ada pengeluaran keputihan ya Bu ya? Iya, sebelumnya apakah Ibu dengan penyakit Ibu terkait IMS ini, apakah Ibu pernah merasakan seperti cemas terhadap penyakitnya? Tidak ada di kasus. Iya baik. Lalu apakah Ibu pernah vaksinasi yang didapatkan di beberapa bulan terakhir ini? Tidak ada di kasus. Ya baik. Untuk Ibu tadi anaknya semuanya alhamdulillah sehat ya Bu ya. Apakah Ibu untuk Ibu sendiri pernah melakukan operasi baik persalinan ataupun dan lain sebagainya? Tidak di kasus.
Iya, baik. Lalu untuk kontrasepsi, apakah ibu mengetahui ataupun menggunakan kontrasepsi? Oke. Ya, untuk kontrasepsinya sendiri, untuk jenisnya, jika saya boleh tahu? Tidak ada di kasus. Nah, berarti untuk kontrasepsinya sudah berapa lama ibu dipakai? Suntik 3 bulan. Suntik 3 bulan. Ya, baik. Apakah ibu ada keluhan untuk kontrasepsi yang digunakan suntik 3 bulan ini? Tidak ada di kasus. Baik. Untuk makan, ibu biasanya makan dalam satu hari itu berapa kali, Bu? Saya makan 3 kali sehari. 3 kali sehari. Lalu untuk jenis makanan yang biasanya dikonsumsi? Tidak ada di kasus. Lalu apakah selain mengkonsumsi makanan-makanan berat yang 3 kali sehari itu, apakah ibu mengkonsumsi cemilan-cemilan? Tidak ada di kasus. Baik. Lalu untuk makan terakhir ibu? Tidak ada di kasus. Baik. Untuk minumnya itu biasanya dalam satu hari itu berapa kali itu? 7 sampai 8 gelas. 7 sampai 8 gelas. Untuk jenis minuman yang biasa ibu konsumsi? Ada di kasus. Baik. Untuk minumannya sendiri, baik minuman dan makanan, apakah ibu ada pantangan terkait makanan dan minuman? Seperti tidak boleh mengkonsumsi ini, seperti itu? Tidak ada di kasus. Tidak ada ini. Baik. Lalu untuk ibu, apakah ada gangguan makan? Tidak ada di kasus. Baik. Untuk buang air kecil, ibu biasanya buang air kecil berapa kali sehari? Sering, tapi suka nyeri. Baik, ibu buang air kecilnya sering, tapi setiap keluar air kencingnya itu merasakan nyeri ya, Bu. Dan untuk nyerinya sendiri itu dari kapan ya, Ibu? Tidak ada di kasus. Iya, baik. Untuk buang air kecilnya selain keluhan nyeri, apakah ada keluhan yang lain, Ibu? Tidak ada. Baik. Untuk warna dari urinnya sendiri? Tidak ada di kasus. Baik. Lalu untuk buang air besar biasanya ibu berapa kali sehari? 1 kali. 1 kali sehari. Apakah ibu ada keluhan terkait buang air besarnya? Tidak ada di kasus. Tidak ada. Ya, baik. Untuk aktivitas sehari-hari yang ibu lakukan di rumah? Paling mengerjakan pekerjaan rumah aja sih. Mengerjakan pekerjaan rumah seperti itu. Ya, baik. Untuk tidur, biasanya ibu tidur berapa kali dalam sehari? Tidak ada di kasus. Biasanya untuk tidur itu dari jam berapa ibu? Tidak ada di kasus. Untuk biasanya tidur itu berapa jam? Tidak ada di kasus. Apakah ibu mempunyai keluhan terkait gangguan tidur? Tidak ada di kasus. Iya, baik. Lalu untuk mengenai ibu, untuk baik dari ibu ataupun keluarga, apakah ada yang merokok? Tidak. Saya merokok. Ibu merokok. Ibu merokok sudah berapa lama ibu? Tidak ada di kasus. Iya, baik. Untuk intensitas merokoknya, apakah sering? Tidak ada di kasus. Ya, baik. Lalu untuk minuman-minuman alkohol, Tidak. obat-obatan, apakah pernah mengkonsumsi? Tidak. Ya, baik. Untuk olahraga sendiri, apakah ibu melakukan olahraga? Nggak pernah. Oh, tidak pernah. Kalau saya boleh tahu alasannya? Tidak ada di kasus. Ya, baik. Untuk ibu mandi berapa kali sehari ibu? Tidak ada di kasus. Ya, lalu untuk mengganti pakaian 2 kali. 2 kali sehari berpakaian dalamnya ibu ya. Baik. Terkait hubungan suami istri ibunya ibu ya, mohon maaf untuk ibu kan menikah di usia 19 tahun. Lalu untuk usia aktif pertama kali ibu melakukan hubungan suami istri itu di usia berapa? 19. Di usia 19 tahun ibu. Lalu untuk hubungan seksual ibu dengan bapak biasanya dalam 1 minggu itu berapa kali? 2 sampai 3. 2 sampai 3 kali. Lalu untuk hubungan komunikasi antara ibu dan bapak terkait hubungan suami istri ini, apakah ada permasalahan ibu? Tidak. Ya, baik. Lalu apakah ibu selalu membicarakan dengan bapak terkait kepuasan, lalu juga Tidak ada di kasus. posisi? Ya, baik. Lalu tadi ibu sendiri ada keluhannya bu ya terkait pengeluaran darah setelah berhubungan suami istri. Lalu saat berhubungan suami istri itu apakah ibu merasakan nyeri? Ya. Baik. Lalu mohon maaf ibu untuk pasangan seksualnya, untuk pasangan suami istri berarti sudah lebih ya bu ya, sudah lebih dari 1 berarti dengan hubungan suami-suami yang sebelumnya. Iya, baik. Apakah ibu ada keluhan lain ibu terkait hubungan suami istri ini? Tidak. Baik. Lalu untuk
baik, tidak ada masalah dalam hubungan dengan suami maupun keluarga. Dengan lingkungan sekitar. Baik. Iya, baik Ibu ya. Berarti terkait keluhan-keluhan yang Ibu rasakan, tadi juga saya sudah mencatatnya seperti itu ya untuk data-datanya. Karena untuk hasil lebih spesifiknya lagi, kita akan melakukan pemeriksaan fisik Ibu yang tadi sudah kita sepakati di awal. Untuk pemeriksaan fisiknya itu dari kepala sampai kaki. Mungkin kita akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa mengganti pakaiannya dulu atau mengeluarkan pakaiannya, nanti bisa buang air kecil terlebih dahulu ya Bu ya. Nanti saya menyiapkan alatnya, Ibu bisa menyiapkan diri Ibu terlebih dahulu. Baik. Terima kasih. Iya, baik Ibu. Baik, tadi kan udah ya untuk anamnesisnya dan pemeriksaan fisik. Mungkin untuk tekanan darah Ibunya berapa? 110/70. 110/70. Lalu untuk nadinya 76 kali per menit. Lalu untuk respirasi pernapasannya 20 kali per menit. 20 kali per menit. Lalu untuk suhunya 36,5. 36,5 derajat. Lalu waktu diperiksa matanya itu konjungtivanya Konjungtivanya tidak pucat. konjungtivanya tidak pucat. Lalu untuk seleranya Putih. berarti tidak anemia ya. Ya. Lalu untuk bentuk payudaranya apakah simetris? Simetris, tidak Lalu ada untuk benjolan, background? tidak ada. Lalu untuk pembesaran kelenjar getah beningnya, Tidak ada. terus apakah ada pengeluaran pada Tidak. puting saat diperiksa? Lalu juga apakah ada retraksi? Tidak. Apakah di bagian abdomennya itu ada luka operasi? Tidak. Apakah ada pembesaran di bagian uterusnya? Tidak. Baik, berarti memang tidak ada permasalahan. Apakah tadi terdapat nyeri ya di bagian bawah saat ditekan? Iya. Nyeri tekan di bagian bawah dan Ibu pun mengeluhkan hal yang sama ya. Iya. Lalu untuk di daerah genitalia, vagina dan kelaminnya saat diinspeksi itu ada keputihan? Tidak ada. Terdapat Ada keputihan. pengeluaran darah juga ya. Terdapat keputihan berwarna coklat dan bau. Ada keputihan berwarna coklat dan bau. Lalu untuk itu pun ada pengeluaran darah saat berhubungan seksual. Lalu juga apakah Ibu melakukan pemeriksaan IVA test? Ya. Dan untuk hasilnya apakah positif? Positif. Hasilnya Ada positif. plak pada porsinya. Ada berwarna putih ya di porsinya. Lalu untuk saat di inspek walaupun ada keputihan yang keluar Dari ostium uteri internal. Oke. Lalu untuk Ibu apakah ada pembengkakan di kelenjar Bartholinnya? Tidak. Sama kelenjar skin apakah Tidak. ada massa di vaginanya? Tidak. Iya, oke. Berarti untuk pemeriksaan fisiknya sudah selesai, lalu juga untuk anamnesisnya sudah selesai. Mungkin akan dilanjut lagi terkait KIE kepada pasien. Baik Ibu, terima kasih. Bu ya, duduk kembali. Saya duduk. Iya, tadi sudah ya Bu ya untuk pemeriksaan fisiknya. Bagaimana Ibu perasaannya setelah diperiksa? Agak gimana gitu ya. Deg-degan? Deg-degan sih. Iya, baik Ibu. Saya izin ya Bu ya untuk membacakan hasil pemeriksaannya. Tadi juga kan udah dites IVA test ya Bu ya. Tadi saya sudah katakan untuk tanda-tanda vitalnya seperti tadi tensinya, lalu juga nadi, suhu. Nggak usah deh itunya. Harus kayaknya. Kan udah tadi ditanya. Jadi kamu tinggal, baik Ibu sekarang tinggal dia baik Ibu sudah selesai Bu ya pemeriksaan. Biarin aja. Soalnya tadi aku memposisikan kamu teh sebagai Hasna bukan pasien. Oh. Ya baik Ibu, untuk hasil pemeriksaannya Bu ya dari tekanan darah yang kayak gitu, terus juga nadinya, terus suhunya, alhamdulillah semuanya normal ya Bu ya. Lalu juga pada saat matanya diperiksa, dicek juga Ibu tidak anemia dan normal gitu untuk di bagian matanya.
Lalu untuk di bagian abdomen, ibu tadi ibu mengeluhkan adanya sakit ya bu ya waktu saya tekan. Baik ibu, ibu sendiri kan tadi sempat mengatakannya kepada saya bahwa ibu pernah punya riwayat terkena infeksi menular seksual. Untuk ibu sendiri terkait IMS ini, apakah ibu sudah tahu IMS itu apa? Sudah. Baik, mungkin boleh disebutkan ibu dari yang ibu ketahui terkait IMS ini? Ya, penyakit menular seksual aja, bisa bahaya juga ke segala-galanya gitu. Berarti ibu udah tahu gitu ya, terkait ibu punya resiko? Ya. Dan ibu resiko terkena apa gitu? Apakah ibu sudah mengetahuinya? Belum sih, cuman kayaknya saya IMS lagi gitu. Iya, baik. Dari hasil pemeriksaannya ibu ya terkait IVA tes tadi, untuk hasilnya positif. Sebelumnya ibu tadi kan sudah saya jelaskan ya terkait pemeriksaan IVA tes ini tuh untuk mengetahui dan mendeteksi terkait kanker serviks. Dan hasilnya positif ibu, karena tadi saya lihat juga memang ada flak ya bu ya di bagian fosilnya di mulut rahimnya berwarna putih, sehingga kemungkinan ibu didiagnosis terkena kanker serviks. Tetapi ibu jangan terkecil hati ya bu ya, jangan sedih. Ibu jangan terlalu berlarut-larut. Insya Allah dengan ibu mengetahui ini semua, ibu harus lebih semangat lagi untuk melakukan pengobatan agar bisa sembuh. Baik ibu, apakah ada yang disampaikan sebelumnya terkait hasil kemungkinan dari hasil IVA tes yang mendiagnosis ibu terkena kanker serviks? Tidak. Baik, dan ibu sendiri apakah ibu menerima terkait? Menerima. Baik, untuk keluhan-keluhannya juga tadi ya sudah ibu sampaikan. Dan ibu baik bapak mungkin agar lebih lanjut lagi ya bu ya, agar lebih tahu lagi secara spesifik, agar lebih terjamin lagi gitu, ibu nanti bisa berkunjung ke dokter untuk melakukan pemeriksaan laboratorium, misalkan untuk pemeriksaan pap smear, lalu juga bisa pemeriksaan kolposkopi untuk lebih melihat lebih jelas dan diagnosisnya pun lebih jelas gitu ya. Dan nanti ibu pun bisa berkonsultasi kepada dokter terkait pengobatan apa yang bisa dokter berikan kepada ibu. Nah di sini saya akan menjelaskan ya bu ya sedikit terkait keluhan-keluhan tadi permasalahan ibu kan merasakan bahwa ibu nyeri ya bu ya saat kencing, terus juga ada keputihan juga. Nah terkait keputihan yang bisa ibu lakukan untuk mengatasinya itu dengan membersihkan vagina. Nah biasanya ibu untuk membersihkan vagina arahnya dari mana? Depan ke belakang. Ya, dari depan ke belakang. Baik, untuk tekniknya memang sudah benar seperti itu, dari depan ke belakang. Nah, nanti ketika sudah dibersihkan dengan air yang mengalir yang bersih, nanti ibu bisa lap ya bu ya menggunakan tisu yang kering agar nanti itu tidak lembab. Lalu untuk pakaian dalamnya ibu menggantinya tadi 2 kali sehari, itu sudah benar, tapi itu lebih ke minimalnya ya bu ya, untuk minimal penggantian itu 2 kali sehari. Tapi memang jika dirasa ibu keputihannya sudah banyak dan juga celana dalamnya kurang nyaman, ibu bisa menggantinya 3-4 kali dalam sehari. Baik ibu. Dan untuk pakaiannya sendiri ibu untuk di celana seperti itu, untuk meminimalisir terjadinya keputihan yang terus berlanjut, ibu bisa menggunakan pakaian atau celana yang bisa menyerap bahan keringat. Oh iya baik Ya, ibu. jadi seperti katun seperti itu. Dan untuk pemakaiannya pun diusahakan jangan yang ketat-ketat terlebih dahulu ya bu ya. Oh iya baik ibu. Ya baik. Lalu terkait minum air putih, ibu bisa rutin lagi untuk mengkonsumsi air putihnya. Tadi sudah benar sampai 8 gelas ya bu ya. Iya. Nah ibu katakan agar tidak terdapat nyeri lagi saat buang air kecilnya. Lalu terkait hubungan seksual dengan suami ibu, nanti ibu bisa katakan juga ya bu, berdiskusi dengan bapak, karena tadi dalam seminggu 2-3 kali mungkin ibu sama bapak bisa berpuasa terlebih dahulu untuk melakukan hubungan suami istri untuk beberapa waktu ke depan sebelum ibu konsultasi kepada dokter gitu. Jadi
diusahakan untuk konsultasi terlebih dahulu ya Bu ya pada Baik. dokter. Jadi puasa terlebih dahulu untuk hubungan suami istrinya. Lalu untuk ibu sendiri bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi sesuai dengan isi piringku. Sebelumnya ibu sudah tahu apa makanan yang ada di isi piringku yang ada viral-viral itu ibu? Tidak. Iya. Paling taunya ya udah yang penting seimbang aja. Iya, nanti ibu bisa lihat juga ya Bu ya, misalkan nih kayak seperti ini ya Bu ya. Oh iya baik. Jadi ada harus makan buah, terus juga makan sayuran, ada karbohidratnya juga. Nanti ada protein hewaninya. Protein hewani itu misalkan kayak dari daging, terus protein nabatinya misalkan dari tempe, dari tahu, seperti itu ya Bu ya. Lalu ibu juga bisa istirahat dan jangan banyak pikirannya Bu ya. Nah nanti misalkan kalau ibu masih kepikiran terkait apa yang saya sampaikan, ibu bisa bercerita saja kepada suami terkait masalah ini, dan juga mungkin ibu bisa menghubungi saya lagi Bu terkait misalkan kalau ibu merasa cemas atau ada keluhan-keluhan lainnya. Lalu juga terkait merokok ibu, merokok itu salah satu faktor risiko memang terkena kanker serviks. Mungkin dari ibu sendiri terkait merokok, apakah ada rencana untuk berhenti ibu? Mungkin nanti coba saya usahakan untuk berhenti. Iya, baik, mungkin ibu bisa mengurangi terlebih dahulu ya Bu ya untuk pengonsumsian rokoknya seperti itu, karena rokok itu salah satu faktor risiko yang bisa menyebabkan seseorang itu terkena kanker serviks. Dan untuk olahraga sendiri, ibu bisa melakukan olahraga ibu mulai dicicil ya Bu ya dari sekarang. Yang tadinya nggak pernah, ibu bisa olahraga di rumah saja seperti itu, melakukan senam, yoga dan sebagainya. Intinya ibu jangan terlalu stres dan banyak pikirannya Bu ya. Baik, untuk ibu sendiri apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Baik, jika seperti itu nanti ketika ibu sampai rumah atau di depan nanti ketemu sama bapak, boleh disampaikan ya Bu ya terkait hasil pemeriksaannya, dan ibu bisa mendiskusikan juga ke bapak terkait pengecekan kepada dokter gitu untuk konsultasi lebih lanjut lagi. Jadi mungkin untuk pertemuan selanjutnya ya Bu ya kita jadwalkan mungkin untuk di bulan depan. Apakah ibu bersedia? Sedia. Baik, 1 bulan dari sekarang berarti di tanggal 12, apakah ibu ingin mengajukan tanggal atau mungkin di tanggal 12 saja? Tanggal 12 lupa. Di bulan depan ya. Baik, jika seperti itu kita kunjungan ulang di tanggal 12 di bulan depan ya Bu ya. Baik, apakah ada yang ibu tanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada mungkin untuk sesi konsultasi sekian saja ya Bu ya, karena itu tidak ada yang dibicarakan. Ketika ibu ada yang ditanyakan nanti boleh langsung datang kemari atau bisa menghubungi saya lewat nomor telepon saja. Iya baik, terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Hati-hati di jalan ya Bu ya. Baik Ibu. Iya, Waalaikumsalam.